Oke, kita nyalakan satu persatu. Kita cek dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Karena ini yang satu agak susah ya untuk dinyalakan, tapi yang ini sekali buntir langsung nyala. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama servis kompor Jepara tentunya ya. Karena di pagi hari ini kita bisa jumpa lagi dan keadaan sehat walafiat begitu ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman dimanapun berada supaya dapat dan bisa memperbaiki kompornya sendiri, kebetulan saya akan memperbaiki kompor. Mungkin kalau ada manfaatnya kita belajar sama-sama ya, kita belajar bareng-bareng. Kalau ada manfaatnya share ke semua teman ya. Oke, kita lanjut aja. Kita buka dulu. Nah, ini kebetulan tataannya atau pakai diganti dengan besi ya. Kita bongkar dulu teman-teman. Oke, kita bagian tumpuk apinya ya. Kita buka bagian tumpuk apinya. Nah, seperti ini teman-teman. Juga ini harus dicopot satu persatu. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bersihkan kotoran bawahnya ya, supaya lebih enak untuk kita membersihkan ya. Kita copot bentuknya terlebih dahulu seperti ini ya. Terus kita buka bagian mate atau bautnya, kita copot ya. Karena kedua mesin ini sudah
saya buka atau sudah saya copot ya. Dan bodinya sudah sangat lusuh ya. Nanti kita bersihkan juga. Kita singkirkan. Nah, seperti ini teman-teman. Mesinnya sudah saya copot semua ya. Terus kita bersihkan. Dan kita bersihkan semua ya, kita bukai satu persatu supaya nanti kita bisa menyalakan dengan mudah. Oke, kita geser ke sini ya supaya agak lebih terang. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buka semua. Kita buka dulu ini ya. Untuk bagian spuyer kita copot. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bagian magnet tidak ada masalah. Nah, seperti ini. Masih sangat bagus untuk bagian magnet. Oke, karena ini spuyer ada dua teman-teman. Yang satu spuyer api lilin atau spuyer yang bagian tengah ya, yang bagian api kecil, dan satunya ini untuk bagian api besar. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk spuyer satu ini menuju ke seperti ini teman-teman. Ada dua. Ini api besar dan ini api kecil untuk api lilin ya, karena makanya tuh ada dua lubang. Ini spuyer 2, spuyer 1 untuk api besar, spuyer 1 api lilin, api kecil ini yang tengah. Makanya ini ada spuyer 2 begitu teman-teman. Oke, kita copot bagian spuyer ini, kita bersihkan dulu ya. Nah, kita copot dulu dan kita bersihkan kalau ada kotorannya seperti ini. Nah, kebetulan lumayan bersih, nggak ada kotorannya. Mungkin di bagian pematik ya, di bagian pematik ini ada kotorannya juga, nanti kita bersihkan ya. Ini sudah terlanjur dicopot, kita kasih pelumas sekalian ya, supaya nanti kita menyalakan kompor lebih mudah dan gampang. Seperti ini, kita kasih pelumas sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita oles supaya rata ya. Oke, kita pasang lagi seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih pelumas, kita waktu muter lebih ringan dan lebih enteng ya, supaya nggak seret. Terus kita pasang ring yang seperti ini, fungsinya untuk menarik magnet ya. Nah, seperti ini. Terus ada per, nanti kita pasang di sini ya. Nah, di dalam sini dulu. Dan jangan lupa alat-alat yang ada di dalamnya jangan sampai lupa untuk memasangnya. Seperti ini.
besar ini kita pasang di sini dulu ya, supaya nanti masangnya lebih enak ya, lebih gampang dan mudah. Nah seperti ini kita pasang kayak awal tadi ya, jangan sampai ada yang keliru. Nah seperti ini teman-teman. Terus kita pasang skrunya lagi, kita kencangkan. Terus skru yang satunya lagi. Kita sediakan sebuah cotton bud ya, untuk membersihkan di bagian sini ya, di bagian porong magnet atau di ujung mana sini ya, karena ini ada magnet kecil. Ini fungsinya untuk mengeluarkan api dari magnet ini ya, karena di sini biasanya ditempatin serangga seperti ini. Kita kolok ya. Nah seperti ini teman-teman, kita colok-colok di dalamnya ya, supaya bersih dari kotoran ya, seperti ini. Terus sebelum dipasang magnet putih ini atau keramik ya, kita bersihkan kotorannya juga seperti ini, karena di ujungnya ada kotoran juga. Nah seperti ini teman-teman. Yes. Terus selanjutnya kalau sudah dibersihkan kotorannya, kita panasin dulu, karena di sini sering terjadi penghambatan sebuah percikan dari magnet ini. Di sini ada, di magnet keramik ini biasanya lembab, ada airnya ya. Kita hilangkan airnya dulu. Caranya begini, kita bakar dulu seperti ini ya. Nah kita panasin dengan korek supaya airnya bisa keluar atau hilang ya, supaya nanti percikannya lebih mudah atau keluar bisa lebih besar ya untuk percikannya. Seperti ini teman-teman. Nah ini sudah keluar, karena mengeluarkan asap berarti ada kotorannya atau airnya ya. Nah seperti ini teman-teman, mengeluarkan asap berarti ada airnya di dalamnya. Kalau dengan cara ini seperti ini, itu airnya bisa keluar karena dengan cara dipanasi ya. Ya kalau sudah dirasa sudah cukup, kita pasang lagi magnet ini ya, magnet kabel. Nah seperti ini. Terus kita cek dulu seperti ini. Nah sudah keluar percikannya ya. Terus kita tata ulang ya, atau kita benerin ya, supaya percikannya itu di posisi yang tepat ya. Nah seperti ini teman-teman, sudah sangat bagus percikan dari magnetnya, sangat besar, karena di jarum sini ada penghambatnya, itu ada airnya di dalam ya.
Lalu untuk spuyer kita selalu bersihkan ya, seperti ini. Yang di dalamnya sini biasanya juga ada kotoran, kita colok seperti ini. Nah, kita bersihkan dengan cotton bud supaya bersih, supaya sarang laba-laba bisa kita ambil ya. Karena ini lubangnya terlalu kecil, jadi nggak perlu dibersihkan dengan cotton bud seperti itu. Oke, untuk yang satu, nah seperti ini teman-teman, kita bersihkan semua ya. Ini juga kita bersihkan seperti ini supaya lancar ya. Nah teman-teman, untuk bagian magnet jangan lupa selalu diperhatikan dan jangan selalu dicek ya, karena ini bautnya mau lepas, kita kencengin dulu. Nah seperti ini teman-teman. Iya. Oke, untuk yang ini ya kita panasin lagi seperti tadi ya, seperti ini teman-teman. Supaya nggak gampang mati atau susah untuk menyalakan, ini harus dipanasin karena ada airnya di dalamnya. Nah ini adalah magnet keramik ya. Nah seperti ini teman-teman, ada asapnya. Kalau asapnya sudah keluar begini, itu airnya bertanda sudah terbakar ya, karena kena panas airnya bisa menguap gitu ya. Kita harus pakai cara seperti ini supaya tidak mengganti magnet keramik ini. Kita buang airnya di dalamnya ya, dengan cara dipanasi seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Kita pasang lagi magnetnya seperti ini. Terus kita cek lagi. Nah seperti ini teman-teman, kita bersihkan ujungnya supaya kotorannya bisa hilang ya, supaya bersih. Intinya kalau sudah ada keluar percikannya dari magnet ini berarti sudah normal ya. Kita bersihkan debu-debunya yang ada di anggota mesin ini ya. Oke, karena ini sudah jadi, sudah terpasang ya, kita pasang lagi ke bodinya. Oke teman-teman, karena bodinya sudah seperti ini ya, kotor, kita bersihkan dulu ya. Oke teman-teman, kita bersihkan dengan sabun ini ya, sabun ini. Kita pakai cepat supaya bersih dan cepat hilang kotorannya.
dengan kopi sangat bagus menghilangkan kopi ini. Dalamnya juga dibersihkan semua seperti ini teman-teman, supaya nanti kelihatan sangat bagus. Oke, kita keringkan dulu teman-teman, nanti kita pasang ya mesinnya ya, supaya kering dulu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah kering ya, kita pasang mesinnya seperti ini teman-teman. Kita pasang, kita pasang lagi baut-bautnya. Nah seperti ini, kita pasang dulu. Seperti ini teman-teman, kita pasang ya, sudah terpasang, tinggal pasang tungku apinya. Oke, kena kita pasang ya kenopnya ya, seperti ini ya. Terus ini selangnya kita pasang dulu. Kita pasang selangnya.
pasang. Kita pasang dulu gasnya ya, atau regulatornya. Sebelum kita nyalakan, kita cek di bagian selang, kita cek dengan api. Kalau kemungkinan ada kebocoran ya, kalau ada kebocoran bisa tahu terlebih dahulu ya, karena kita pancing dengan korek api. Oke, kita cek, kita nyalakan. Nah, ini sudah keluar gasnya. Karena tadi selangnya dicopot, berarti gas jalan dulu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, seperti ini, berarti sudah nyala. Nah, karena tadi yang ini agak lumayan susah untuk dinyalakan, setelah sudah diperbaiki, ini sudah gampang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tungkunya, nah seperti ini, kita bersihkan dulu. Biasanya ada kotorannya ya, ada sarang laba-labanya juga, jadi apinya bisa merah. Kita bersihkan kotorannya atau kerak-kerak dalamnya. Seperti ini kotorannya, walaupun sedikit tapi ada. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pasang dulu. Ini di sini ya. Dan kita kunci dengan kawat seperti ini. Supaya nggak lepas. Nah, kita pasang yang satunya ya. Bersihkan supaya kotorannya bisa hilang, supaya yang menghalangi juga akan hilang ya. Kita selalu bersihkan seperti ini teman-teman. Sudah pasang semua, kita cek lagi ya hasil dari perbaikan tadi ya. Nah, ini sudah pasang. Nah, seperti ini teman-teman, karena sudah kepasang semua ya. Nah, ini yang belum dicek tadi ya, kita cek langsung. Nah, seperti ini sudah nyala, sangat kencang banget. Nah, seperti ini sudah nyala. Untuk yang ini wah, sangat kencang banget. Nah, oke, karena sudah nyala semua ya. Nah, seperti ini, apinya sangat besar.
Nah, oke, terima kasih ya karena sudah nyala. Nah, kita pasang juga tutupnya. Kita pasang lagi tutupnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cek lagi. Sangat besar apinya. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, sangat biru apinya dan sangat besar. Ini kalau buat masak sangat cepat banget, cepat matang. Karena hasilnya seperti ini apinya ya, kayak kompor api 1000. Nah, oke, terima kasih semua yang sudah nonton dan sudah mengikuti sejak awal ya. Karena memperbaiki kompor sangatlah penting. Karena kalau kita sudah bisa atau tahu cara-caranya, nah seperti itu teman-teman caranya untuk memperbaiki kompor ya. Sangat mudah. Dan apabila ada manfaatnya, teman-teman bisa share ke semua teman supaya tahu cara-cara untuk memperbaiki kompor ya, terutama untuk diri sendiri kalau tahu cara-caranya. Nah seperti itu teman-teman, akan lebih mudah dan sangat gampang ya untuk memperbaikinya ya, supaya gak ada masalah-masalah lagi. Kalau ada masalah kecil kita bisa memperbaiki sendiri ya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf, supaya teman-teman bisa memahami ya. Seperti itu untuk memperbaiki kompor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.